Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1746 Jiao Tua, terima kasih. Yun Tian Bastian menatap Din Jiao dengan rasa terima kasih. Mungkin ini adalah berkah dari leluhur keluarga Yun. Meskipun keluarga Yun mengalami bencana seperti itu melahirkan seni bela diri lain di keluarga Yun. Pada saat itu, Yun Bastian pasti akan dapat muncul kembali. Kemuliaan leluhur, kata Din Jiao dengan emosi di wajahnya. Nenek moyang keluarga Yun ini disebut Yun Fei Yang, kan? Kata Daniel Bastian tiba-tiba. Yah, bagaimana kamu tahu? Din Jiao memandang Daniel Bastian dengan heran. Daniel Bastian kemudian menceritakan tentang dua peti mati yang dilihatnya di ruang bawah tanah kamar Feng Yun, dan berkata, menurut penilaianku, nenek moyang Tian Bastian seharusnya tidak mati. Orang yang kuat di alam dominan memang bisa hidup puluhan ribu tahun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa leluhur keluarga Yun mungkin belum mati, tetapi leluhur ini telah menghilang sejak ribuan tahun yang lalu, dan kerajaan Feng Yun juga mengadakan upacara untuknya. Pemakaman, apakah dia meninggal atau tidak ada yang tahu. Din Jiao sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu akan tahu apakah kamu sudah mati atau belum. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara meninggalkan kota Feng Yun. Tinggal di sini bukanlah suatu pilihan, kata Daniel Bastian. Kamu ingin pergi, aku bisa membantumu meninggalkan kota Feng Yun. Yuan Simo berjalan mendekat dan berkata. Akhirnya, setelah beberapa diskusi, Dekan Jiao dan yang lainnya pergi bersama untuk berlatih dalam pengasingan, sementara Ren Tian Wuyo dan yang lainnya membawa Micha dan Yun Fei Yao ke kota Xisiang. Itu sangat jauh dari kota Feng Yun, dan tidak ada yang akan menyadari keberadaan mereka. Adapun Daniel Bastian dan Yun Tian Bastian, mereka berencana meninggalkan negara Feng Yun untuk beberapa pelatihan. Mengenai permintaan bulat Liu Xuan'er dan Yeti Xian untuk tetap berada di sisi Daniel Bastian, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan kedua wanita itu. Aku mengundangmu untuk tinggal di kota Zion sebentar, bagaimana? Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata. Kota awan ungu? Daniel Bastian berkata dengan heran. Nah, itu adalah markas keluarga Yuan saya dan tempat kelahiran kamar dagang Zijin. Itu bukan milik kekuatan atau kerajaan manapun. Itu sepenuhnya di bawah kendali keluarga Yuan saya. Karena Anda ingin meninggalkan kerajaan Feng Yun, pergi dulu. Tinggallah di kota Zion sebentar, dan biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata. Ya, karena Miss Yuan sangat murah hati untuk membuat janji, aku terlalu malu untuk menolaknya. Kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Pada sore hari, Daniel Bastian meninggalkan Menshan sendirian mengenakan jubah dan jubah hitam, dan dia melakukan ini karena dia pergi ke cabang pengrajin untuk melihat pedang kekaisaran yang disiapkan untuk Yun Tian Bastian, apakah mereka sudah disempurnakan? Lagi pula, begitu dia pergi, dia tidak akan bisa kembali ke kota Feng Yun untuk waktu yang lama. Beberapa hari telah berlalu, dan pencarian Daniel Bastian dan Yun Tian Bastian di kota Feng Yun masih belum berhenti, tetapi tidak seketat sebelumnya. Daniel Bastian datang ke sini dengan susah payah. Cabang alkemis. Pak, cari siapa? Seorang pria dari cabang pengrajin datang dan memandang Daniel Bastian dan berkata, Saya mencari presiden Anda. Saya memintanya untuk menyempurnakan senjata untuk saya. Mari kita lihat apakah pemurniannya berhasil? Kata Daniel Bastian langsung. Apakah Anda itu Tuan Bastian? Pria itu memandang Daniel Bastian dan tiba-tiba berkata.
Daniel Bastian mengangguk. Tolong ikuti saya. Pria itu membawa Daniel Bastian ke kamar Presiden Tai Lei, lalu berjalan keluar, dengan tatapan aneh di matanya, dan dengan cepat meninggalkan cabang penyulingan. Saat ini Bastian dan ilmu. Guang memandang Tai Lei, yang sangat senang melihat Daniel Bastian. Kamu akhirnya di sini. Tai Lei berbicara. Bagaimana kabarmu? Apakah pedang kekaisaran yang kuinginkan berhasil disempurnakan? Daniel Bastian bertanya. Ini, lihat. Tai Lei berjalan langsung ke samping, mengambil sebuah kotak, dan membukanya. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas, dan ada pisau sepanjang 1 meter tergeletak di dalam kotak. Bilahnya lebar dan tebal, dengan permukaan halus dan bilah tajam, ditutupi dengan berbagai garis, memberi orang perasaan udara dingin, dan pada saat yang sama memancarkan aura yang kuat. Itu adalah salah satu senjata kerajaan Wei, jelas ini adalah pedang kekaisaran. Desir. Daniel Bastian mengayunkan pisaunya, bilahnya sangat berat, dan dengan satu ayunan, ada kekuatan untuk menguasai Gunung Tai, membelah kehampaan, dan ada hawa dingin yang mengerikan di dalamnya, yang membuat orang kekuatan pisau ini semakin kuat. Butuh seumur hidupku untuk menyempurnakan pisau ini, dan aku menambahkan sepotong es 10.000 tahun yang sangat berharga ke dalamnya, sehingga ada hawa dingin yang kuat di pisau ini. Kekuatan es. Dalam pertempuran, kekuatannya bahkan lebih kuat, dan grade pisau ini telah mencapai level middle grade dari senjata kekaisaran. Bahkan jika level pemurnianku tidak terbatas, aku khawatir pisau ini setidaknya keberadaannya. Senjata kekaisaran kelas atas. Melihat pisau itu, Tai Lei menghela nafas. Terima kasih. Daniel Bastian menatap Tai Lei dan berterima kasih padanya. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih, kata Tai Lei. Hah? Daniel Bastian tertegun sejenak, sedikit bingung. Karena memurnikan pedang kekaisaran Anda, tingkat pemurnian saya telah meningkat pesat, dan saya juga telah meneliti beberapa trik pemurnian. Sekarang level pemurnian senjata saya telah meningkat pesat, dan tingkat keberhasilan pemurnian senjata kekaisaran juga meningkat menjadi 60%. Ini semua karena Anda, jadi saya harus berterima kasih, kata Tai Lei. Tidak peduli apa, kamu juga telah membayar bahan berharga dari es 10.000 tahun, dan kristal roh ini adalah hadiahmu. Daniel Bastian mengeluarkan 100 kristal roh dan menyerahkannya kepada Tai Lei. Tidak perlu, bisa memurnikan senjata kekaisaran kelas menengah sudah menjadi hadiah terbesar bagiku. Aku tidak bisa mengambil kristal roh ini. Tai Lei menggelengkan kepalanya. Presiden, ada banyak orang dari keluarga kerajaan di luar. Pada saat ini, seorang anggota cabang penyulingan keluar ruangan dan berbicara. Apa yang terjadi? Tai Lei berkata dengan suara rendah. Mereka bilang mereka datang untuk menangkap tahanan Daniel Bastian. Anggota itu berbicara. Segera, wajah Daniel Bastian berubah, dan Tai Lei mendengus dingin. Lari ke cabang penyulingan saya untuk menangkap orang, benar-benar mengira saya ada di suatu tempat. Hentikan mereka, siapapun yang berani masuk. Sela kakinya. Presiden Tai, maaf, mereka di sini untuk menangkap saya. Dan mereka membuat Anda kesulitan. Daniel Bastian menatap Tai Lei dengan wajah menyesal dan berkata. Tidak perlu dikatakan lagi, aku tidak peduli kamu adalah tahanan apa, aku hanya tahu bahwa kamu adalah temanku, tunggu sebentar, aku akan menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Setelah berbicara, Tai Lei langsung berjalan keluar. Pada saat ini, di aula cabang master pemurnian artefak, sekelompok master kerajaan datang ke sini, tetapi mereka dihentikan oleh orang-orang dari cabang ini.
Cepat menyingkir, kami menangkap tawanan atas perintah raja. Pemimpin penjaga di alam jiwa berkata dengan dingin. Saya lihat siapa yang berani menangkap orang di sini. Bab 1747. Serak dan dalam terdengar, dengan keagungan yang menakutkan, Tai Lei muncul di sini, menatap sekelompok orang dengan mata besar, memancarkan aura yang menakutkan. Presiden Tai, kami. Kepala penjaga memandang Tai Lei dan berkata sambil membungkuk. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong, ini adalah artefak Refiner Branch, aku adalah pemilik tempat ini, dan tempat ini bukan milik kerajaan Feng Yunmu, keluarlah. Tai Lei berkata dengan dominan, nadanya sangat keras. Besi. Sepertinya aku benar-benar harus melakukannya. Kepala penjaga ingin mengatakan sesuatu, mata Tai Lei membeku, wajahnya menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya, energi yang menakutkan meledak. Sekelompok penjaga kerajaan di tempat semuanya terhempas oleh kekuatan yang luar biasa, dan mereka semua terbang keluar dari gerbang asosiasi satu persatu, dan jatuh keluar dengan berantakan. Desir. Segera, Tai Lei melirik anggota asosiasi yang telah membawa Daniel Bastian untuk menemuinya sebelumnya, yang terakhir gemetar saat menyentuh tatapan Tai Lei, dan tatapannya sedikit mengelak. Kamu yang membawa keluarga kerajaan ke sini? Tai Lei menatap pria itu dalam-dalam. Presiden, aku. Cabang artefak Refiner tidak membutuhkanmu seperti ini, dan kamu tidak akan lagi menjadi anggota cabangku di masa depan. Sebelum pihak lain bisa mengatakan apa-apa, Tai Lei meludah dengan dingin. Kemudian Daniel Bastian mendatangi Tai Lei dan berkata, terima kasih, Presiden Tai. Tak perlu dikatakan lagi, aku bilang kamu adalah temanku. Aku, Tai Lei, memiliki sedikit teman dalam hidupku, tapi selama dia adalah temanku, aku tidak akan membiarkan dia diganggu. Dan itu masih di wilayahku. Di masa depan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja jika ada yang harus kamu lakukan. Tentu saja, jika kamu membutuhkanku untuk menyempurnakan senjata kekaisaran, kamu juga bisa datang kepadaku. Tai Lei menatap Daniel Bastian dan berkata, terima kasih. Daniel Bastian mengangguk, dan pergi dari sini, tetapi dalam perjalanan, dia bertemu dengan sosok Qiu Qingya. Kamu. Qiu Qingya memandang Daniel Bastian dan tidak tahu harus berkata apa. Aku akan segera meninggalkan kota Feng Yun, sampai jumpa lagi. Daniel Bastian memandang Qiu Qingya dan mengatakan sesuatu, lalu pergi, melihat ke belakang pihak lain. Pandangan yang sangat rumit melintas di mata Qiu Qingya, dan ada begitu banyak hal dalam pandangan ini yang bahkan Qiu Qingya tidak sepenuhnya mengerti. Kembali ke halaman, Daniel Bastian mendatangi Yuntian Bastian, mengeluarkan pedang kekaisaran dan menyerahkannya kepada Yuntian Bastian. Ini adalah senjata yang kusiapkan untukmu, pedang berharga dari senjata kekaisaran, itu pasti sangat cocok untukmu. Daniel Bastian menatap Yuntian Bastian dan berkata, ini. Melihat pedang berharga dari harta kekaisaran, Yuntian Bastian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu, Tuan, sangat murah hati, dan gerakanmu adalah senjata raja. Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan sedikit tersenyum. Terima kasih, Guru. Yuntian Bastian memandang Daniel Bastian dan langsung berterima kasih padanya. Kamu adalah muridku, inilah yang harus aku lakukan sebagai master. Pertama-tama kenali master dengan darah, lalu beri nama pisau ini. Daniel Bastian berbicara. Yuntian Bastian segera mengenali tuannya dengan setetes darah, dan sepenuhnya mengendalikan pisaunya. Setelah mengenali tuannya, pedang kekaisaran ini juga mengeluarkan aura dingin dan mangga. Karena pisau ini diberikan kepadaku oleh guru, mari kita beri nama Feng Bastian, dan ambil nama guru dan aku masing-masing.
kata Yun Tian Bastian langsung. Kalau begitu sebut saja Feng Bastian. Daniel Bastian mengangguk. Yun Tian Bastian membelai pedang Feng Bastian yang berharga ini dengan hati-hati, dan pedang kekaisaran ini menemani Yun Tian Bastian dalam pertempuran ke segala arah di hari-hari berikutnya, dan menemaninya sepanjang hidupnya. Bahkan di masa depan, ketika Yun Tian Bastian menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia kuno dan bisa mendapatkan artefak suci di ujung jarinya, dia tetap tidak menyerahkan pedang kekaisaran, Feng Bastian, tanpa alasan lain selain karena ini diberikan kepadanya oleh tuannya. Tuan memberi pisau, cinta lebih berat dari langit. Di istana, Feng Zhenyu terlihat sangat murung, dengan kilatan suram di matanya. Tai Lei terkutuk ini, berani melawanku. Lihat untukku, kirim semua orang, dan temukan Daniel Bastian, bajingan sialan itu. Feng Zhenyu memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sejak Daniel Bastian mengambil semua harta di kamar rahasia Feng Yun, kebenciannya terhadap Daniel Bastian telah mencapai titik ekstrim, dan dia terlihat sangat mudah tersinggung. Lagi pula, dia sudah lama mendambakan barang-barang di ruang rahasia ini, dan dia berharap menggunakan harta karun di ruang rahasia ini untuk membantunya melangkah ke dunia hidup dan mati. Sekarang harapannya hancur, bagaimana dia bisa jangan marah? Selain itu, putrinya yang berharga Feng Chai'er juga meninggal di tangan Daniel Bastian, yang membuat niat membunuhnya terhadap Daniel Bastian semakin serius. Di suatu tempat di kota Feng Yun, Su Ruoxing berdiri dengan tuannya berbaju hitam. Tuan, maksudmu Daniel Bastian mengambil semua harta di ruang rahasia Feng Yun? Wajah Su Ruoxing berubah, dan dia terlihat sangat terkejut. Itu benar. Anak sialan ini, jangan biarkan aku menyentuhnya, atau aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Pria tua berjubah hitam itu meludah dengan dingin, dengan amarah yang kuat muncul di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku akan meninggalkan negara Feng Yun untuk sementara waktu. Selama ini kamu harus tetap berada di sisi Feng Chen. Pria tua berjubah hitam itu berkata. Ya, Guru. Su Ruoxing mengangguk. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Kota Feng Yun, di gerbang kota, ada sejumlah besar penjaga kerajaan di sini saat ini, dan ada banyak orang kuat di alam roh. Saat ini, mereka memegang potret Daniel Bastian dan Yun Tian Bastian di tangan mereka. Tangan dan membandingkan masing-masing seorang pria yang pergi keluar kota mencegah Daniel Bastian dan Yun Tian Bastian melarikan diri. Pada saat ini, tim gerbong yang panjang muncul di sini, dengan bendera ungu tergantung di depannya, dengan kata Zijin tertulis di atasnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah tim dari kamar dagang Zijin. Pemimpinnya adalah gerbong mewah yang diikuti oleh 2 gadis seperti pelayan, mereka adalah Liu Xuan'er dan Yeti Xian, dan ada banyak pelayan di tim ini yang pura-pura menjadi Ren Tianwu dan lainnya. Jelas, mereka bersiap untuk meninggalkan kota dengan cara ini, tentu saja. Karena keluarga kerajaan fokus pada Daniel Bastian dan Yun Tian Bastian, orang lain baik-baik saja. Berhenti. Saat tim gerbong datang ke gerbang kota, langsung dihentikan. Kami adalah tim kamar dagang Zijin. Pria yang mengemudikan gerbong dengan cepat keluar dari gerbong dan melihat ke penjaga gerbang dan berkata, "Apapun dirimu, periksa." Penjaga itu berkata dengan wajah dingin, lalu meminta orang untuk memeriksanya satu persatu. Siapa yang ada di gerbong ini? Biarkan dia keluar. Penjaga itu berkata tanpa sadar ketika dia melihat kereta besar dan mewah yang memimpin. Wanita di gerbong ini adalah wanita tertua dari kamar dagang Zijin kami. Dia menderita penyakit serius, jadi tidak nyaman untuk turun. Pria itu berkata dengan cepat. Sakit parah? Coba saya lihat. Setelah berbicara,
Penjaga melompat ke gerbong dan membuka tirai, dan melihat ranjang besar di gerbong. Sosok Yuan Zimo sedang berbaring di ranjang dengan wajah pucat. Bab 1748. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Wajah Yuan Zimo berubah saat ini, dan dia berteriak lemah. Nona Yuan, saya minta maaf. Wajah penjaga itu sedikit berubah. Dia melirik ke gerbong itu, mendapati bahwa tidak ada orang lain, dan meninggalkan gerbong itu. Setelah pemeriksaan cepat, konvoi juga meninggalkan kota Fengyun dengan lancar. Setelah tim meninggalkan kota Fengyun, di tempat tidur gerbong, sesosok muncul dari selimut Yuan Zimo. Terengah-engah, itu adalah Daniel Bastian. Ternyata Daniel Bastian bersembunyi langsung di selimut Yuan Zimo sebelumnya, jadi dia tidak ketahuan. Saat ini, Yuan Zimo dan Daniel Bastian sedang berbaring di ranjang yang sama, wajah mereka memerah dan tegang. Maaf. Daniel Bastian memandang Yuan Zimo dengan agak malu dan mengatakan sesuatu, dan dengan cepat melompat dari tempat tidur dengan wajah malu. Yuan Zimo juga duduk dari tempat tidur dengan wajah sedikit kemerahan. Kemudian Daniel Bastian menendang papan di bawah tempat tidur. Papan itu retak dengan derit, dan sesosok tubuh keluar dari tempat tidur. Itu adalah Yuntian Bastian. Terima kasih atas bantuan Miss Yuan kali ini, kalau tidak kita tidak akan bisa melarikan diri dari kota Fengyun. Daniel Bastian memandang Yuan Zimo dan berkata dengan rasa terima kasih. Sama-sama. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Kemudian Din Jiao dan yang lainnya memimpin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tim dan pergi. Tian Bastian, aku akan membantumu merebut kembali kerajaan Fengyun di masa depan. Din Jiao memandang Yuntian Bastian dan berkata dengan tegas sebelum pergi. Kemudian rombongan mereka pergi ke kota Empat Gajah dan datang ke rumah Yeti. Yeti Zian kembali ke rumah Yeti dan sangat senang melihat ayahnya. Setelah berbicara dengan ayah Yeti Zian, Daniel Bastian meminta Yun Mu, Ren Tianwu, Yo, dan Yun Feiyao untuk tinggal di sini. Awalnya, Daniel Bastian ingin Ren Tianwu dan Yo berlatih bersamanya. Tetapi keduanya ingin membuat diri mereka lebih kuat sebelum pergi berlatih, jadi Daniel Bastian tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan mereka. Namun, dia juga menyediakan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk mereka berdua, termasuk ramuan wanian, kristal roh, dan batu jiwa. Dengan sumber daya ini, mereka cukup untuk mengolah keadaan pikiran dan jiwa. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Daniel Bastian memandang Ren Tianwu dan Yo dan berkata, "Ya, ketika aku kuat, aku akan pergi mencarimu." Ren Tianwu menepuk bahu Daniel Bastian dan berkata, "Bagus." Daniel Bastian mengangguk. Setelah itu, mereka juga tinggal di keluarga Yeti selama sehari, bersiap untuk berangkat ke kota Zion, markas keluarga Yuan, keesokan harinya. Dalam sekejap mata, malam tiba, dan sinar bulan bersinar terang di bumi. Di kamar keluarga Yeti, Yeti Zengking dan Yeti Zian sedang duduk bersama. "Ayah, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Yeti Zian menatap Yeti Zengking dan berkata, "Zian, apakah kamu yakin ingin mengikuti Daniel? Aku melihat bahwa Liu Xuan'er dan Nona Yuan Zimo di sampingnya sepertinya tertarik padanya. Kamu?" Yeti Zengking menatap Daniel Bastian dengan mata berkedip. "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kita hanya berteman." Yeti Zian tersipu dan berkata dengan tergesa-gesa. "Aku ayahmu, masih bisakah kamu menyembunyikannya dariku?" Yeti Zengking sedikit tersenyum, dan berkata, "Melihat matamu, aku tahu kamu telah jatuh cinta pada Daniel, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu berada di sisinya sepanjang waktu?"
Yeti Xian tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dia memang memiliki bayangan Daniel Bastian di hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya, terutama ketika Daniel Bastian dikelilingi oleh Liu Xuan'er, yang sama sekali tidak kalah dengan kecantikannya. Hubungan antara keduanya tampaknya sedikit lebih dekat. Dan sekarang Daniel Bastian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kamar dagang Nona Zijin yang bermartabat. Keduanya tidak kalah dengan Yeti Xian dalam hal tubuh dan penampilan, yang pertama mengenal Daniel Bastian lebih lama darinya, dan yang terakhir memiliki identitas dan latar belakang yang lebih kuat darinya. Ini juga membuat Yeti Xian merasa rendah diri, jadi dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Xian, karena kamu menyukainya, maka kamu harus berani dan jangan menyerah. Kamu tidak lebih buruk dari orang lain. Aku dapat melihat bahwa Daniel benar-benar luar biasa, dan dia pasti akan memiliki masa depan yang luar biasa di masa depan. Jika kamu menyukainya, kamu harus mencintainya dengan berani dan memegangnya dengan kuat. Jika tidak, kamu mungkin akan menyesalinya di masa depan. Jangan biarkan hidupmu meninggalkan penyesalan, kata Yeti Sengking dengan wajah mengajar. Yeti Xian menjawab dengan setengah mengerti. Di ruangan lain, Daniel Bastian sedang berlatih, saat terdengar ketukan di pintu. Saat Daniel Bastian membuka pintu, sosok Yuan Simo muncul. Nona Yuan, sudah sangat larut, ada apa? Daniel Bastian bertanya. Tidak bisa tidur, minumlah denganku. Yuan Simo berkata dengan ringan. Ya. Daniel Bastian mengangguk, dan mereka berdua duduk di halaman dan segera mulai minum. Cahaya bulan bergoyang ke bawah dan memantul ke tubuh Yuan Simo, membuatnya terlihat sangat suci dan mulia. Wajahnya yang cantik berubah agak merah karena minum, yang sangat cantik. Tuan Bastian, saya ingin tahu dari mana Anda berasal? Sepertinya Anda bukan dari negara Feng Yun. Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata, aku memang bukan dari negara Feng Yun. Adapun dari mana aku berasal, aku belum bisa mengatakannya, atau aku hanya bisa memberitahu wanitaku. Daniel Bastian menyesap anggurnya dan tersenyum. Oh, benar. Sepertinya jika kamu ingin tahu jawabannya, kamu harus menjadi wanita Tuan Bastian. Yuan Simo tersenyum genit, dan mengerucutkan bibir merah cerahnya, bersinar cerah. Daniel Bastian merasakan dorongan untuk mematuk. Pada saat ini, ada jejak api jahat di hati Daniel Bastian, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, tampaknya kemauannya sedikit lemah setelah datang ke dunia kuno begitu lama. Tuan Bastian, apakah Nona Liu dan Nona Yeti dianggap sebagai wanita Anda? Yuan Simo berkata lagi. Tidak, mereka hanya temanku. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. Ya, menurutku mereka tidak berpikir begitu. Yuan Simo tersenyum ringan. Keduanya hanya mengobrol dan minum seperti ini, dan hubungan mereka menjadi lebih dekat. Keesokan harinya, Daniel Bastian membawa Liu Xuan'er, Yeti Xian, Yun Tian Bastian, Zhang Long dan Zhao Hu, mengikuti orang-orang Yuan Simo dan meninggalkan rumah Ye, meninggalkan kota Feng Yun, dan memulai jalan menuju kota Zion. Karena negara Feng Yun sangat jauh dari kota Zion, mereka semua pergi ke kota Zion dengan menerbangkan makhluk roh. Namun meski begitu, setelah 1 hari berlalu, mereka masih belum mencapai kota Zion, dan kemudian mereka menemukan pegunungan untuk menetap, dan mereka akan beristirahat semalam sebelum berangkat. Daniel Bastian sedang duduk di depan api dan menghangatkan api. Pada saat ini, Yuan Simo berjalan ke arah kedua gadis itu, Liu Xuan'er dan Yeti Xian, dan mengatakan sesuatu di telinga mereka. Lalu ketiga gadis itu langsung pergi dari sini. Apa yang dilakukan ketiga wanita ini secara diam-diam? Daniel Bastian tampak penasaran.
Bab 1749. Daniel Bastian langsung menggunakan mata peramalnya, ingin melihat apa yang dilakukan ketiga wanita itu, tetapi ketika dia menemukan ketiga wanita itu, darahnya mendidih dan api jahat itu bergoyang. Saya melihat aliran gunung ratusan meter dari pijakan mereka, dan ada kolam yang jernih di sini. Ketiga wanita itu melepas pakaian mereka dan mandi di kolam ini. Di bawah sinar bulan yang terang, di sebuah kolam, tiga wanita cantik sedang mandi telanjang. Memikirkan adegan ini sangat mengasyikkan, belum lagi Daniel Bastian melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa mengendalikannya saat itu juga. Adegan ini terlalu menggugah. Ini bahkan lebih mengasyikkan daripada ketika dia pertama kali datang ke dunia kuno dan melihat Yeti Xian mandi sendirian. Bagaimanapun, hanya ada satu orang pada waktu itu, tapi sekarang ada tiga wanita cantik yang melakukannya bersama. Napas Daniel Bastian menjadi cepat, dan dia tiba-tiba merasakan sesuatu keluar dari hidungnya, jadi dia menyekanya dengan tangannya. "Nima, aku melihat darah." Daniel Bastian mimisan karena adegan ini, yang membuatnya terlihat sangat malu. "Sepertinya aku terlalu lama menahan diri, dan api yang di tubuhku terlalu kuat." Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. "Anak laki-lakimu memiliki wanita cantik yang menyukaimu. Bisakah kamu menyalahkan orang lain karena berpura-pura menjadi bangsawan?" kata Longgan tanpa sadar. "Senior, apakah aku tipe orang yang tidur dengan wanita dengan santai?" kata Daniel Bastian dengan serius. "Ya, itu hanya kamu yang berpura-pura." Longgan memukulnya dengan sangat belak-belakan, membuat Daniel Bastian terdiam. Pada saat ini, raungan binatang yang keras tiba-tiba terdengar, dan ekspresi Daniel Bastian berubah. Di samping kolam tempat ketiga wanita itu sedang mandi, tiba-tiba seekor makhluk roh dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam void tiba-tiba muncul. Sepasang mata binatang besar menatap ketiga wanita di kolam itu, dan wajah ketiga wanita itu juga ketika itu berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan Yuan Zimo, yang memiliki kekuatan alam jiwa, terlihat bingung saat melihat makhluk roh yang tiba-tiba muncul. Sejumlah besar orang mesum berani mata-matai wanita cantik yang sedang mandi. Raungan ketidaksenangan terdengar, dan Daniel Bastian bergegas mendekat dengan Ming Hong Dao di tangannya, menatap makhluk roh itu. "Dasar cabul berani memata-matai wanita cantik yang sedang mandi, hari ini aku akan menjatuhkanmu atas nama keadilan." Daniel Bastian memandang binatang roh itu dengan benar dan berteriak, lalu bergegas maju, memegang saber Ming Hong, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Bum bum bum. Serangkaian raungan terdengar, dan saat ini ketiga wanita itu juga menatap kosong ke arah Daniel Bastian yang bertarung dengan makhluk roh itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Daniel Bastian memenggal kepala makhluk roh tingkat ke-9 dari alam lubang void. "Oke, tiga wanita cantik, aku sudah membunuh orang cabul yang mengintipmu ini." Setelah Daniel Bastian membunuh binatang roh itu, dia berbalik dan memandangi ketiga wanita di kolam itu dan berkata sambil tersenyum. "Ah!" Segera, 3 jeritan terdengar, dan ketiga wanita itu berteriak dengan tangan di depan mereka. Pada saat ini, Daniel Bastian memiliki pemandangan panorama dari 3 tubuh wanita tanpa celah, karena airnya sangat jernih sehingga bahkan tubuh mereka di kolam dapat terlihat dengan jelas. Mendengus. Suara menelan air liur yang sangat jelas terdengar dari tubuh Daniel Bastian. Pada saat ini, dia menatap ketiga wanita itu dengan mata lebar. Darah di tubuhnya mengalir deras, dan 2 aliran darah keluar dari rongga hidungnya lagi. "Semuanya berdarah, kamu masih menonton?" Yuan Zimo tidak bisa membantu tetapi dengan enggan. Maaf." Daniel Bastian dengan cepat menutupi hidungnya dan lari karena malu. "Itu
Sial, sungguh memalukan. Daniel Bastian kembali ke pijakan dengan ekspresi malu, itu terlalu memalukan. Segera ketiga gadis itu berpakaian dan kembali ke sini, tetapi mereka semua memandang Daniel Bastian dengan ekspresi malu, hanya Yuan Zimo yang relatif tenang di antara mereka. Maaf, aku baru saja berurusan dengan orang mesum yang mengintipmu, jadi... Daniel Bastian ingin menjelaskan. Bagaimana kamu tahu bahwa ada makhluk roh yang memata-matai kami? Mungkinkah kamu juga memata-matai kami? Yuan Zimo menatap Daniel Bastian dan berkata dengan tenang. Segera, Liu Xuan'er dan Yeti Zian memandang Daniel Bastian. Ini, itu. Daniel Bastian langsung terdiam, dia tidak tahu bagaimana berbicara, dan terlihat sangat malu. Aku baru mengetahuinya ketika aku mendengar teriakan dari makhluk roh itu. Pada akhirnya, Daniel Bastian hanya bisa menemukan alasan seperti itu. Yeti Zian dan Liu Xuan'er bersembunyi karena rasa malu mereka, sementara Yuan Zimo menatap Daniel Bastian dan berkata, "Kau bajingan, ini adalah pesta untuk matamu, tapi apakah menurutmu kita bertiga yang memiliki bentuk tubuh lebih baik?" Ini. Daniel Bastian tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Tubuhmu lebih dewasa, dan aku tidak menyangka kamu menjadi harimau putih. Daniel Bastian memandang Yuan Zimo dan tersenyum main-main. Segera, Yuan Zimo tersipu cantik, memberi Daniel Bastian putaran matanya yang besar, berbalik dan pergi. Daniel Bastian, sebaliknya, tersenyum, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah istirahat malam, Daniel Bastian dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke kota Ziun keesokan harinya. Setelah terbang setengah hari, mereka bisa sampai di kota Ziun, markas besar keluarga Yuan. Seluruh kota Ziun berwarna ungu, dan dibangun dengan megah. Tidak lebih kecil dari kota Fengyun, tetapi lebih besar. Terlebih lagi, kota Ziun ini terletak di tengah hutan belantara selatan, dan merupakan tempat pertemuan para seluruh wilderness selatan. Oleh karena itu, ada lebih banyak orang di kota Ziun daripada kota Fengyun, orang-orang dari 3 kerajaan, dan orang-orang dari berbagai karavan dan kekuatan sekte dapat dilihat di kota Ziun ini, dan pemilik seluruh kota awan ungu adalah keluarga Yuan. Berjalan ke kota Ziun ini, terlihat makmur dan makmur, dengan jumlah prajurit yang banyak, jauh lebih makmur daripada kota Fengyun. Nona. Pada saat ini, tim besar dengan cepat datang di depan Daniel Bastian dan yang lainnya, semuanya mengenakan pakaian seragam, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang berjalan cepat ke sisi Yuan Zimo untuk berteriak hormat. Butler Su, kenapa kamu ada di sini? Yuan Zimo berkata dengan ringan. Patriark tahu kamu akan kembali, jadi dia secara khusus memintaku untuk menjemputmu. Pria tua itu memandang Yuan Zimo dan berkata, Kakak perempuan, kamu kembali. Pada saat ini, suara renyah terdengar, dan seorang wanita muda mengenakan gaun genit datang. Dia mengenakan gaun tule hitam panjang. Sosok dan penampilannya sedikit lebih buruk. Sisin. Yuan Zimo menatap wanita itu dan berteriak pelan, pihak lain adalah saudara perempuannya Yuan Sisin. Kakak, siapa orang-orang ini? Yuan Sisin melirik Daniel Bastian dan yang lainnya. Mereka adalah temanku, dan aku mengundang mereka untuk tinggal di rumah Yuan sebentar. Yuan Zimo berkata langsung. Kakak, tidak semua orang bisa memasuki gerbang keluarga Yuan kita. Yuan Sisin berkata dengan ekspresi mengejek, tatapan jijik muncul di matanya dan melirik Daniel Bastian dan yang lainnya. Bab 1750. Katakan lagi. Ekspresi Yuan Zimo menjadi dingin, dan dia memandang Yuan Sisin dengan bermartabat. Segera, wajah Yuan Sisin sedikit berubah. Dia memandang Yuan Zimo dengan sedikit ketakutan,
dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lebih baik jangan biarkan aku mendengarmu mengatakan itu di masa depan. Yuan Simo memandang Yuan Cixin dan berteriak dingin, dan pergi dari sini bersama Daniel Bastian dan yang lainnya. Di sisi lain, wajah Yuan Cixin suram seperti tinta, wajahnya terlihat sangat jelek, dan matanya bersinar karena kedinginan. Maaf barusan, adikku sudah membangkang sejak kecil, jadi dia kasar. Yuan Simo memandang Daniel Bastian dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Daniel Bastian sedikit tersenyum, tapi tidak peduli. Di kedalaman pusat kota Zion, terdapat area terlarang, dan di area terlarang ini terdapat rumah megah dan megah seperti istana. Di gerbang rumah, ada dua karakter besar berwarna ungu dan emas dari Yuan Menshan, dan disinilah keluarga Yuan tinggal. Di kota Zion, ini adalah area terlarang, tidak ada yang diizinkan masuk ke sini tanpa izin dari keluarga Yuan. Di gerbang keluarga Yuan berdiri 4 penguasa alam spiritual tingkat 9 sebagai penjaga, dan mereka menggunakan alam spiritual tingkat 9 sebagai penjaga, yang menunjukkan kekuatan keluarga Yuan. Sebagai pemilik kamar dagang Zijin, keluarga Yuan mengendalikan sumber daya yang tak terbayangkan, dan sejak lahirnya kamar dagang Zijin, keluarga Yuan telah membudidayakan dan merekrut sejumlah besar prajurit. Justru karena kekuatan prajurit yang kuat inilah kamar dagang Zijin telah berkembang hingga saat ini, jika tidak maka akan dibagi oleh kekuatan sekte lainnya. Daniel Bastian dan yang lainnya mengikuti Yuan Simo ke dalam keluarga Yuan, dan semua anggota keluarga Yuan memandang Yuan Simo dan berseru untuk merindukan. Kamu tinggal di halaman lain ini, jika kamu perlu berbicara langsung dengan Elvea. Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berbicara. Daniel Bastian mengangguk. Keluarga Yuan ini sangat besar dan cantik. Baik Liu Xuan'er dan Yeti Zian tidak bisa menahan nafas. Di masa depan, saya juga akan mencari tempat tinggal yang lebih besar dan lebih indah. Kata Daniel Bastian, tetapi dia berencana untuk membawa semua wanita di bumi untuk tinggal di sini setelah dia membangun sebuah rumah besar di masa depan. Kalau begitu, bisakah kita tinggal di sana? Kedua wanita itu memandang Daniel Bastian dan berkata serempak. Tentu saja. Kata Daniel Bastian langsung. Hei, sayang sekali Sister Beiming dan Sister Ling Er tidak tahu di mana mereka berada. Apa boleh mereka tidak tahu? Liu Xuan'er memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Beiming Xuang, aku sudah tahu di mana dia. Adapun Linger dan Qianyu, belum ada kabar. Kata Daniel Bastian. Di mana Suster Beiming? Liu Xuan'er memandang Daniel Bastian dengan rasa ingin tahu. Dia saat ini berada di keluarga kerajaan negara Blackstone, tapi aku belum bisa membawanya ke sini, tapi setelah kekuatanku meningkat, aku akan pergi ke negara Blackstone untuk membawanya kembali. Ada cahaya di mata Daniel Bastian. Dan di sebuah ruangan tertentu di kota Zion, Yuan Cixin datang ke sini, dan segera seorang pria memeluk Yuan Cixin langsung dari belakang, dan mencium wajahnya. Ah, tidak lagi. Yuan Cixin buru-buru mendorong pria itu pergi, dan berkata dengan lembut. Pria yang menggendong Yuan Cixin berusia sekitar 25 atau 16 tahun, mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut diikat, wajah yang agak tampan, memancarkan temperamen yang luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai ranah gua. Ada apa, Cixin? Lihat kulitmu tidak terlalu bagus. Pria itu memandang Yuan Cixin dan berkata, kakak perempuan tertua saya kembali hari ini, dan dia benar-benar memarahi saya di depan umum karena beberapa orang luar, yang membuat saya merasa malu. Yuan Cixin berkata dengan wajah marah. Kakak tertuamu kembali?
Ada kilatan di mata pria itu. Wanita ini sekarang menghapus kakak laki-lakiku dan memonopoli kekuatan keluarga Yuan, sepenuhnya menganggap dirinya sebagai tuan dari keluarga Yuan. Yuan Xixin berkata dengan marah. Aku punya rencana. Jika berhasil, kamu bisa menggantikan kakak tertuamu dan menjadi tuan baru dari keluarga Yuan. Pria itu memandang Yuan Xixin dan berkata tanpa sadar, tatapan aneh muncul di matanya. Rencana apa? Yuan Xixin ini menatap pria itu, yang membisikkan sesuatu di telinganya. Ini. Yuan Xixin terlihat sedikit ragu. Jika kamu ingin terus tinggal di keluarga Yuan memperhatikan wajah kakak perempuanmu di masa depan, maka anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Pria itu memandang Yuan Xixin dan berkata dengan tenang. Aku tidak mau, kenapa dia bisa memiliki semua ini, tapi aku tidak bisa. Yuan Xixin menampar meja dan segera berkata, menatap pria itu, yang dia akan melakukan apa yang kamu katakan, tapi kamu yakin itu akan berhasil. Jangan khawatir, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan, dan aku akan mengurus sisanya. Pria bernama Yang Jia memandang Yuan Xixin dan berkata sambil tersenyum, tatapan dingin muncul di sudut matanya. Di halaman lain keluarga Yuan, sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk, pemimpinnya adalah seorang pria muda yang berpakaian bagus, dengan lubang hidung menghadap ke atas, dengan postur yang sangat angkuh. Siapa kamu? Melihat sekelompok orang ini menerobos masuk, Yeti Xian tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil melihat mereka. Oh, sungguh wanita yang cantik. Pria muda itu melihat sinar di mata Yeti Xian, dan berjalan menuju Yeti Xian dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Yeti Xian melihat pihak lain mendekat, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Siapa saya? Saya adalah tuan dari keluarga Yuan. Pria muda itu mendengus keras, dan menatap Yeti Xian dengan senyum jahat, kecantikan kecil, biarkan aku menyentuhnya, wajah ini sangat lembut dan halus. Jepret! Tepat ketika tangan pemuda itu hendak menyentuh wajah Yeti Xian, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan meraih tangannya, mencegahnya untuk menggerakkan tangannya. Kakak Bastian. Yeti Xian mengalihkan pandangannya, dan melihat Daniel Bastian berdiri di sampingnya, meraih tangan pemuda itu. Nak, siapa kamu? Biarkan aku pergi. Pria muda itu menatap Daniel Bastian dengan keras, dan berteriak langsung. Keluar! Daniel Bastian berteriak begitu saja, dan dengan lambaian tangannya, pihak lain mundur dan jatuh ke tanah. Sialan, kamu sangat berani, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani memanggilku ke sini, biarkan aku memberitahumu, aku adalah tuan muda dari keluarga Yuan, Yuan Hao, pemilik tempat ini, nak menyuruhku pergi ke wilayahku, dia cari mati, kan? Pria muda itu bangkit dari tanah dan menatap Daniel Bastian dengan marah. Bisakah kamu mencoba? Daniel Bastian mencibir. Ayo, turunkan dia untukku, hari ini aku ingin orang sialan ini tahu betapa kuatnya aku. Teriak Yuan Hao ini dengan marah, dan segera sekelompok penjaga dari keluarga Yuan Ding di belakangnya hendak menyerang. Tuan muda kedua. Saat ini, Elvia muncul di halaman lain ini dan berteriak dengan tergesa-gesa.